Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Ana dari Stat 18 dan teman aku. Kenalin, aku Anissa dari Stat 18. Nah, kita berdua di sini mau sedikit ngebahas pembahasan UAS PTP tahun kemarin ya. Nah, soal yang pertama, misalkan dia menunjukkan jumlah unit-unit dari sampel acak yang berukuran 12 dari distribusi yang mempunyai PMF, PX sama dengan 1/6 untuk X 1 sampai 6 dan 0 selainnya. Hitunglah nilai peluang pendekatan dari yang A itu peluang Y lebih kecil sama dengan 36. Nah, di sini kan kita tahu ya dari soalnya itu di mana PX-nya itu sama dengan 1/6 untuk nilai X 1 sampai 6. Nah, jujur ya, aku juga agak bingung gitu. Soalnya di sini nilai Y-nya itu terlalu besar. Jadi kalau misalkan dihitung, ya hasilnya bakalannya tetap nol gitu. Jadi buat pembahasannya ini mungkin kita belum terlalu bisa nggak bisa jelasin gitu ya bagaimana ngerjainnya. Soalnya nilai Y-nya itu terlalu besar kayak gitu sih. Berarti kita lanjut ke yang nomor 2 ya, sama Teh Ica. Oke, kita lanjut nomor 2. Untuk nomor 2, aku bacain dulu soalnya. Misalkan suatu sistem mengandung sejenis komponen yang daya tahannya dinyatakan oleh Puba acak X dalam satuan tahun yang berdistribusi eksponensial dengan parameter lambda sama dengan 0,2. Bila ada 10 komponen yang dipasang dengan sistem yang berlainan secara acak, berapakah peluangnya komponen yang masih berfungsi pada akhir tahun ke-8? A. Paling sedikit 2 komponen, B. Antara 1 sampai dengan 3 komponen, C. Tidak lebih dari 2 komponen. Nah, di sini kita punya apa ya? Diketahui X-nya itu berdistribusi eksponensial dengan lambda sama 0,2 dan kita di sini nyari dulu untuk peluang daya tahan komponen sistemnya itu lebih dari 8 tahun dan kita nyari juga mu atau rata-rata waktu komponen rusaknya. Nah, kita cari satu-satu dulu dari mu-nya ya. Untuk mu-nya sendiri kan 1 per lambda. Nah, ini kita bisa lihat dari rumus ini. Rumus eksponensial. Eksponensial itu kan ada 2 rumus ya. Di sini ada yang fx-nya sama dengan theta atau lambda, E pangkat min theta X, dan yang 1 per theta, E pangkat min X per theta. Nah, di sini terserah sih mau pakai yang mana, asalkan sesuai. Contohnya kalau misalkan mau pakai yang density-nya, fungsi density-nya ini, berarti pakai ekspektasi X-nya yang ini. Kalau misalkan mau pakai yang ini, ekspektasi X-nya yang ini. Nah, di sini di soal nomor 2 kita pakainya yang ini ya. Jadi mu-nya 1 per lambda dengan fx-nya segini. Jadi di sini 1 per lambda, tadi lambdanya 2 per 10, karena 0,2 dapat 5. Nah, di sini untuk peluang X lebih besar sama dengan 8-nya, lebih besar dari 8-nya, diambil dari 8 sampai T hingga. Dengan fungsi density-nya lambda, E pangkat min lambda X dx. Ini ada kesalahan ya, jadi harusnya ini dihitung biasa aja kayak kalian ngitung waktu di kalkulus. Nanti 1 per 5-nya keluar, bentar aku coba pakai. Jadi nanti kan 1 per 5-nya keluar. Nah, terus nanti ininya nggak kayak gini. Ininya dijadiin min 5x aja. Terus nanti dijadiin apa namanya du per dx itu. Du per dx sama dengan, kan ininya min 5x sama dengan u. Jadi du per dx-nya itu adalah min 5. Nah, jadi nanti dapat dx-nya itu kita ganti sama du per min 5. Nanti 1 per 5 sama min 5 kan habis gitu. Ini nanti dapat E pangkat min 8 per 5. Kayak gitu. Terus, oh ya ini harusnya ada negatifnya ya berarti. Nah, terus habis itu, aku hapus dulu. Oke, nah terus selanjutnya di sini kita diketahui
Untuk nilai E-nya itu mendekati 0,2 dan di sini kita punya diketahui juga N-nya sama dengan 10 dengan peluangnya 0,2 dan kita akan mengerjakan soal A, B, sama C itu pakai tabel distribusi binomial. Di sini kan diketahui nih paling sedikit 2 komponen. Karena paling sedikit 2 komponen berarti kan 2 lebih berarti peluang Y lebih besar sama dengan 2. Peluang Y lebih besar sama dengan itu adalah lebih besar dari 2 itu adalah 1 min peluang X lebih kecil sama dengan 1. Untuk peluang X lebih kecil sama dengan 1-nya kita cari dari tabel binomial itu. Nah, aku bakal WA lagi bentar ya. Stop share dulu. Oke, nah kita cari N sama dengan 10. Untuk C-nya itu dia 1. Kenapa C-nya 1? Karena tadi di sininya dia kan X lebih kecil sama dengan 1. Nah, ini tuh C-nya. Terus habis N-10, X-nya atau C-nya 1 dengan peluangnya adalah 0,2 ya, yang ini. Dapat 0,3758 atau kita bulatin jadi 0,376. Nah, habis itu tinggal dikurangin aja dapat segini. Untuk yang lainnya juga sama kayak gitu, misalkan antara 1 sampai 3 komponen. Di sini kan peluang Y lebih kecil sama dengan 3 dikurangi peluang Y lebih kecil sama dengan 1. Dicari lagi di tabel distribusi binomialnya untuk Y lebih kecil sama dengan 3 dan untuk lebih kecil sama dengan 1. Sama kayak tadi, kalau lebih kecil sama dengan 3 berarti N10, P 0,2 dan untuk apa namanya? Untuk C atau X-nya adalah 3. Begitu juga untuk yang nomor C, tidak lebih dari 2 komponen. Sama ya. Nah, harus diperhatikan untuk tabel distribusi binomial itu harus lebih kecil sama dengan untuk supaya bisa dicari berapa nilainya. Terus juga ada tambahan ini kalau misalkan dia di sini kan antara 1 sampai 3 komponen itu ada 3 angka ya, 1, 2, dan 3. Maka pakai sama dengan. Tapi kalau misalkan pertanyaannya antara 1 sampai 2 komponen, itu nggak perlu pakai sama dengan. Jadi nantinya Y lebih besar 1 dan Y lebih kecil sama dengan dan Y lebih kecil 2. Nah, untuk nomor selanjutnya dijelasin sama Teh Ana. Oke, yang nomor 3 ya. Misalkan X adalah peubah acak discrete yang berdistribusi B itu binomial dengan N, P untuk N menuju tak hingga dan P menuju 0. Tunjukkan X akan mendekati distribusi Poisson dengan parameter mu sama dengan NP. Jawab, untuk N menuju tak hingga dan P menuju 0, nah di sini kita dapetin nilai mu-nya, rumusnya itu N kali P. Nah, kan sini dia pakainya distribusi binomial ya. Nah, peluang distribusi binomial itu kan sama dengan kombinasi X dari N dikali P pangkat X dikali 1 min P pangkat N min X. Terus kita jabarin kombinasinya ini berarti kan N faktorial per X faktorial dikali N min X faktorial terus dikali selanjutnya kayak biasa. Nah, punten ke bawah. Top. Nah, di sini karena mu itu sama dengan N dikali P, maka kita bisa ubah nilai P-nya itu sama dengan mu per N. Nah, kita jabarin dulu buat yang faktorialnya ini. Kita bisa sederhanain dengan nyoret N min X-nya, N min X faktorialnya. Ini kayak jabarin biasa ya, dari dulu zaman SMA. Terus kita ganti nilai P-nya itu jadi mu per N pangkat X dikali 1 min mu per N pangkat N min X. Nah, di sini kan kita tuh punya nilai nih, yang ini yang mu per N pangkat X itu kan berarti kita mengkalikan nilainya itu sebanyak X kan. Nah, sini kita mu-nya itu keluarin karena yang tadi menujunya itu kan N sama P aja ya. Berarti mu-nya keluarin. Jadi 1 per X faktorial dikali mu pangkat X. Nah, N-nya itu keluar. Kita taruh di masing-masing ininya.
kita bagiin di masing-masingnya tadi hasil faktorialnya. Karena hasil faktorialnya itu juga kan sebanyak X. Kalau misalkan kita jabarin itu kan N 1 gitu. Sampai terus N min X. Berarti kan dia sebanyak X. Nah, dikalikan dengan 1 min mu per N pangkat N dikali 1 min mu per N pangkat min X. Nah, untuk N menuju tak hingga, kita buat ke bentuk limit. Kita ini pindahin ya yang nilai mu pangkat x-nya. Mu pangkat x per x faktorial limit lanjutkan kayak gini biasa. Nah, sebenarnya yang n per n dikali n min 1 per n kali terus sampai n min x per 1 per n, dia juga ikut dimasukin ke nilai limit. Cuma kan kalau misalkan dia pangkatnya sama ya, itu kan dianggapnya 1. Jadi kayak n per n ya berarti kalau limit tak hingganya itu nilainya 1. Walaupun nilainya itu n min x plus 1 per n, ya dia nilainya tetap 1 kan. Berarti ini kita coret aja, anggap aja nilainya 1. Nah, terus ini kita abaikan nilai E pangkat min 2 sama satunya, ke bawah lagi punten. Nah, kan didapetin nilainya itu mu pangkat x per x faktorial limit n menuju tak hingga untuk nilai 1 min x per n pangkat n dikali 1 min mu per n pangkat min x. Maaf, sebelumnya itu bukan, yang pertama itu bukan 1 min x per n ya, tapi 1 min mu per n pangkat n. Nah, dari nilai limit ini, jadi nilai limit n menuju tak hingga untuk nilai 1 min mu per n pangkat n dikali 1 min mu per n pangkat min x itu nilainya e pangkat min mu. Untuk x sama dengan 0 dan seterusnya. Maka dapat dibuktikan x mendekati distribusi Poisson dengan parameter mu sama dengan NP, di mana Px sama dengan mu pangkat x kali E min mu per x faktorial untuk x sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, untuk penjelasan kenapa itu dia nilai limitnya menjadi E pangkat min mu, kalau nggak salah itu kayaknya ada di kalkulus. Cuma untuk penjelasan lebih jelasnya, mungkin bisa cari sendiri ya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya nomor 4 dilanjutin sama Teh Ica. Oke, sebelum masuk nomor 4, tadi aku ada yang salah jelasin dikit di nomor 2. Maaf ya, balik lagi. Untuk yang integral ini, tadi aku kan bilang ininya negatif ya, E-nya. Nah, enggak, harusnya nggak negatif, asal nanti pas kalian menyamakan U sama dengannya, negatif yang gak usah dibawa. Nah, untuk yang soal ini, supaya nggak bingung, U-nya itu disama denganin 5X saja, bukan min 5X kayak gitu. Oke, langsung nomor 4. Misalkan X dan Y adalah dua peubah acak mempunyai fungsi densitas gabungan fxy sama dengan 24y kali 1 min X min Y. Dengan X lebih besar 0, Y lebih besar 0, X plus Y lebih kecil 0, dan 0 selainnya. Pertanyaannya, carilah PDF marginal dari X dan Y. Nah, untuk ini tuh sebenarnya agak mirip sama di kalkulus ya, kalau misalkan kalian nyari luas atau apa ya, aku lupa materinya, pokoknya mirip-mirip di kalkulus. Nah, pertama sebelum kalian cari nilai PDF marginal dari X dan Y-nya, kalian harus buat dulu daerahnya. Nah, untuk cara membuat daerahnya, kalian buat dulu batas-batas dari yang diketahui. Di sini kan diketahuinya ada X lebih besar 0, Y lebih besar 0, X plus Y lebih kecil 1. Nah, untuk memudahkan, kalian ubah dulu semuanya ini tuh dalam bentuk sama dengan. Jadi X sama dengan 0, Y sama dengan 0, X plus Y sama dengan 1. Nah, ini di sini ada garis X plus Y sama dengan 1 yang miring ini. Terus X sama dengan 0 itu yang ini, yang sumbu Y. Sumbu Y itu adalah X sama dengan 0. Dan untuk Y sama dengan 0 itu adalah yang sumbu X. Terus habis kita bikin garis-garisnya, kita mau tahu daerahnya kan, karena di sini banyak nih daerahnya, bisa di sini, 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 bisa di sini. Nah, supaya tahu mana daerah yang benar, kita baru perhatikan ininya yang lebih besar lebih kecilnya. Di sini kan X lebih besar 0. Tadi kan X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y. Nah, berarti kalau lebih besar 0 kan arahnya ke sini nih. Berarti arahnya ke sini.
Terus Y lebih besar 0, berarti arahnya ke atas kan. Nah, X plus Y lebih kecil 1, berarti dari sini arahnya ke bawah. Nah, otomatis daerahnya ini, karena dia dikelilingi atau dibatasi sama tiga garis kayak gitu. Jadi daerahnya ini. Nah, habis kalian dapat daerahnya, kalian bisa mulai cari ininya PDF marginalnya. Kalau misalkan kalian mau cari untuk batas yang X, kalian ambil yang ke atas, yang Y. Jadi kan di sini Y sama dengan 0 kan, berarti 0. Karena dianya DY kan di sini. Karena dia DY, maka harus ambil yang batasnya Y. Kalau batasnya Y, berarti dia ke atas. Kenapa ke atas? Soalnya Y sama dengan 0 itu yang ini garisnya. Jadi 0 untuk Y sama dengan 0 sampai ini kan X plus Y sama dengan 1. Kita jadiin dalam Y, berarti 1 min X. Jadinya untuk fx 0 sampai 1 min X dari DY. Kayak gitu. Sama untuk dari Y juga, dia gambarnya sama, hanya beda arahnya. Kalau tadi dia ke atas untuk yang X, untuk yang Y dia ke pinggir. Karena kita harus mencari batas untuk yang X. Berarti kan dari sini kan X sama dengan 0, 0 sampai di sini. Dijadiin X sama dengan 1 min Y dari ini. Nah, untuk perhitungannya di sini. Di sini 24, ini habis dikali-kaliin ya, 24Y dikali 1, 24Y dikali X, dan seterusnya. Dari ini untuk fx-nya nih, 0 sampai 1 min x, 24y min 24xy min 24y kuadrat dy. Di sini kalian tinggal integral biasa aja. Kalian juga pasti udah bisa untuk integral biasa kan. Tinggal kalian jadiin apa namanya ya, tambah-tambahin ininya kan pangkatnya dan per dari si jumlah pangkatnya kayak gitu. Nanti didapat nih untuk fx-nya adalah 4 dikali 1 min x pangkat 3. Untuk FY-nya juga sama. Pokoknya yang agak tricky itu kan kalian nyari ininya ya, nyari si integralnya. Tapi kalau habis ngeintegralin kan kalian juga udah bisa gitu. Nah, di sini dapat aja FY-nya itu adalah, untuk FY-nya sama ya, kayak dari ini, dari fx-nya atau dari fungsi densitas gabungannya. Yang membedakan antara Y sama X hanya batasnya aja, sama ininya terhadap dy dan terhadap dx. Untuk y-nya kita dapat 12y dikali 1 min y pangkat 2. Nah, habis itu di nomor soal B dicari peluang dari y lebih besar x lebih kecil 2x. Karena di sini peluang y berarti kita pakai fungsi density yang y. Kita kan udah dapat nih fungsi density yang y. Fungsi density yang y adalah 12y dikali 1 min y pangkat 2. Nah, ya udah tinggal kita isi sama batas dari si soal x sampai 2x dari fy fungsi density y dy. Kita isi dan kita hitung lagi kayak biasa, nanti dapat ya di sini peluangnya sebagai berikut: 18x kuadrat min 56x pangkat 3 dan ditambah 45x pangkat 4. Udah paling segitu aja sih. Dari Tiana ada tambahan lagi nggak? Udah cukup. Semoga bermanfaat ya. Maaf kalau misalkan nggak bisa ngejawab semuanya. Udah, Cak, ada tambahan, Cak? Ya, dari aku juga mohon maaf kalau misalkan dari kita ada salah-salah. Itu aja. Oke, tutup ya. Semoga bermanfaat dan semangat belajarnya, semangat UAS-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.